Puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, sore ini kita mengikuti acara yang terus bergulir ini dalam rangka hari jadi program Doktor Kajian Budaya. Hari ini kita akan melakukan lagi diskusi. Ini yang sangat betul-betul sedang tren ini, yaitu tentang budaya pop. Hari ini presenter kita yang akan membawakan adalah Prof. Abdul Wahid yang merupakan juga alumni daripada Kajian Budaya UNUD dan sekarang menjadi pengajar di Universitas Negeri Mataram. Beliau pada beberapa kali kesempatan sudah melakukan beberapa diskusi dan saya pikir peserta yang ada sekarang sudah fasih dengan beliau, sudah mengenal betul beliau. Mungkin tidak berpanjang lebar tentang kajian budaya dan di luar pop culture. Ini tentu menarik kita bahas sekarang karena budaya K-pop itu wah ini sampai masuk ke sumsum tulang dari anak-anak kita, bahkan ibu-ibu kita yang sebenarnya tidak kenal dunia luar terlalu luas, tapi begitu Korea, wah udah kesemsem. Baik, sebelum ke Prof. Abdul Wahid, ini sudah hadir juga Prof. Dharma Putra, Ketua Program Kajian Budaya FIB. Mohon petunjuk sebelum kita serahkan media ini kepada Prof. Abdul. Silakan Pak Prof. Dharma Putra. Selamat sore, terima kasih Pak Agung Dalam. Agung Dalam selaku moderator mahasiswa kebanggaan kita yang mudah-mudahan dalam waktu lama akan segera menyelesaikan studinya. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk semua peserta, rekan-rekan mahasiswa, alumni, dan juga dari kalangan umum, Bu Diana yang masuk ke semua kategori, alumni juga, panitia juga, peserta juga, dan sahabat Kajian Budaya UNUD. Terima kasih yang luar biasa untuk Pak Prof. Abdul Wahid yang alumni kita yang hari ini akan berbagi tentang topik kajian budaya di luar pop culture. Ide untuk mengambil tema ini adalah saya melihat dari buku-buku yang diterbitkan oleh Abdul Wahid, Prof. Wahid, itu kelihatannya seolah-olah tidak ada kaitannya dengan kajian budaya, yaitu tentang kebudayaan Sumba, Duo, Embawa, Jara, Embojo, dan seterusnya. Padahal ini kalau dibaca, kebetulan saya sempat membaca karena diminta untuk memberi blurb atau endorsement. Nah, itu sedang ditunjukkan tuh, bukunya, tabelnya, studinya bagus kan. Ini endorsement dari Prof. Dharma. Ya, terima kasih Prof. Wahid. Luar biasa. Di satu pihak selama ini kita kalau mendengarkan kajian budaya, asosiasi paling cepat adalah kepada pop culture seperti film, kemudian musik. Kemarin kita sudah membahas tentang Oscar dan juga film drakor, drama Korea sebagai bagian dari pop culture dan juga merupakan bidang studi yang objek kajian, bukan bidang studi yang paling subur untuk kajian budaya, termasuk dengan fashion atau juga mungkin belakangan tentang gaya hidup yang berkaitan dengan gastronomi. Nah, di luar itu tentu ada banyak sekali objek-objek yang bisa kita gali tentang kajian budaya di luar pop culture itu. Beberapa tahun lalu saya membaca satu tulisan yang dimuat di International Journal of Cultural Studies yang dibuat oleh Carol Warren. Carol Warren itu adalah dosen di Murdoch University di Australia Barat. Dia menulis tentang mediating modernity, bagaimana menyampaikan modernity dengan menganalisis kartun. Kartun mungkin awalnya tidak termasuk dalam pop culture,
satu budaya apa namanya pinggiran karena begitu minor bagian dari publikasi di media massa. Kalau kita melihat kartun itu biasa muncul di media massa dan digunakan oleh media dan juga kartunisnya untuk memberikan komentar sosial tentang apa yang terjadi. Komentar sosial itu bisa berupa masalah apa saja yang muncul di kehidupan sehari-hari, mulai dari yang remeh-temeh mungkin tentang sampah, Pak Agung. Ya, Ada sampah betul. menumpuk, kartunis membuat kartun di media massa dengan harapan sampahnya dibersihkan, sampai hal yang serius tentang politik, korupsi, dan seterusnya. Dan Carol Warren menganalisis kartun-kartun di media di Bali, dari Bali Post, kemudian juga koran lain yang muncul, dan dia mengungkapkan bagaimana kartun juga bisa menjadi media untuk menyampaikan modernity dengan pengertian bahwa menjadi modern itu antara lain misalnya selalu kritis, ingin hal-hal yang bersih, dan seterusnya. Teringat akan karya-karya Prof. Wahid, kemudian juga Profesor Carol Warren itu, saya berpikir bagaimana kalau kita mengeksplorasi topik-topik untuk kajian budaya di luar budaya pop. Saya kagum dengan karya-karya Prof. Wahid dan saya yakin apa yang akan dibagi hari ini akan sangat inspiratif, baik untuk mahasiswa-mahasiswa kita yang baru, yang biasanya kesulitan mencari topik, belum dapat judul nih, sudah hampir ini judulnya belum disetujui, dan seterusnya, dan seterusnya. Mudah-mudahan dan saya yakin presentasi Prof. Abdul Wahid akan memberikan jawaban untuk kegalauan-kegalauan di kalangan kita. Pak Agung, saya kira itu sepenuhnya waktu kepada Pak Agung dan Prof. Wahid dan kawan-kawan untuk berdiskusi. Saya akan menikmati jalannya webinar. Sekian dan terima kasih. Om Santi, 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 Om. Audionya Pak Agung. Baik, terima kasih Pak Prof. Dharma Putra. Supaya tidak menghabiskan waktu dan kita memiliki waktu yang cukup nanti untuk berdiskusi, silakan kepada Prof. Abdul Wahid untuk menyajikan mungkin 15-20 menit begitu kita berikan waktu. Selanjutnya kita akan melakukan diskusi-diskusi. Silakan Pak Prof. Terima kasih. Terima kasih Pak Agung Dalem. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ucapkan melalui kesempatan ini selamat ulang tahun untuk prodi kajian budaya yang saya cintai, yang kita semua cintai. Mudah-mudahan dengan umur yang ke berapa ini ya? Ke 23. 23 Sama dengan tahun. umur kita lah. Iya, sudah mulai beranjak dewasa saya kira ya. Maka saya kira pantas di tangan ketua prodinya yang gerinta, yang bertangan dingin ini mencari terobosan-terobosan baru untuk mengeksplorasi berbagai macam fenomena sosial kebudayaan yang ada di sekitar kita, untuk supaya cultural studies yang kita cintai ini tidak stuck dan terus-menerus berjalan mengawal proses modernisasi, globalisasi yang kita semua sedang libati dan hadapi sekarang ini. Kedua, nanti saya disclaimer ya di awal ya, bahwa saya ini memang punya latar belakang yang unik gitu. Saya masuk ke cultural studies itu dari berbagai pintu. Saya masuk cultural studies dari pintu religious studies, atau lebih spesifik lagi Islamic studies, yang nanti kemudian memberi warna tersendiri bagi karya-karya saya yang bisa saja saya klaim sebagai cultural studies menjadi bagian di dalamnya. Kemudian juga saya berangkat dari sastra, dan sastranya itu sastra Arab. Tentu juga memberi warna tersendiri bagi proses saya sebagai seorang cultural studies
Mungkin saja nanti apa yang saya hasilkan atau pergulatan saya dengan cultural studies itu kadang-kadang kalau didiskusikan secara intens itu bisa dianggap sebagai ini adalah penyimpangan dari cultural studies barangkali, seperti tadi yang disinyalir oleh Prof. Dharma, atau mungkin pengkayaan barangkali, atau kemurtadan, heterodoksi dari ortodoksi yang selama ini. Tapi saya kira Prof. Dharma itu punya gagasan, punya standpoint bahwa cultural studies itu tidak boleh ortodoks, gitu, tidak boleh menganut ortodoksi. Itu oleh karena itu nanti saya tidak terlalu fasih begitu ya, saya fasih Prof. Dharma dan teman-teman yang lain di dalam menjelaskan apa dan bagaimana cultural studies, tetapi karena temanya di luar pop culture, mungkin saya sedikit bisa nanti bercerita tentang bagaimana saya bisa menggabungkan antara studi agama misalnya dengan sedikit antropologi dan mungkin sedikit sosiologi, yang kemudian tetap bingkainya adalah bingkai cultural studies dalam karya-karya saya, terutama karya terakhir Dombawa, Religiositas dan Sosial Budaya Orang Bima di Pegunungan. Baik, saya tidak bisa ini ya, mohon maaf, tidak bisa share screen ini. Seperti apa adanya kira-kira? Apa moderator Pak Agung Dalem bisa membantu atau bagaimana? Atau kita tanpa screen juga? Bu Renata ada ini. Saya malah belum ketemu dulu. Coba saya. Iya. Saya belum Saya unduh. Ampure Pak Dar. Siap. Silakan lanjut dulu, saya unduh slide-nya. Oke. Baik, saya membayangkan cultural studies itu punya sebuah jagat gitu. Jagat cultural studies itu saya suka menganalogikan sebagai sebuah fenomena iceberg atau gunung es, di mana ada yang tampak di atasnya, tetapi juga ada sebagian dari gunung es itu yang tertancap di bawah permukaan laut. Yang di bawah permukaan laut itulah sebetulnya ideologi, kemudian dunia batin dari masyarakat penganut sebuah kebudayaan. Di situ juga ada spiritualitas, ada psikologi, dunia batin, ada juga kepentingan-kepentingan begitu ya, nilai-nilai. Ya, selanjutnya, oke. Ada nilai-nilai, kemudian ada makna, ada dunia representasi di situ di bawah permukaan laut. Pada satu sisi ada penampakan-penampakan yang kita lihat sehari-hari, yaitu fenomena. Itu di situ ada praktik, atau kalau kata Bourdieu itu ada ranah gitu. Macam-macam di situ, ada tradisi, ritual, lokalitas, martial arts, segala macam. Nah, yang paling sering kita dengar itu adalah yang disentuh oleh cultural studies itu adalah pop culture. Seperti tadi yang dikatakan oleh Prof. Dharma, film, mode, olahraga, hobi, dan seterusnya. Tetapi di belakang itu sebetulnya ada fenomena-fenomena yang selalu dipraktikkan oleh masyarakat, dan di dalamnya juga mengandung aspek-aspek ideologi, mengandung nilai-nilai, mengandung makna-makna yang juga memberi peran kepada pembentukan identitas bagi masyarakat penganutnya. Misalnya ada tradisi, ritual gitu. Kemudian kalau di dalam dunia Islam itu ada mistisisme, Islamic mistisisme atau sufisme di dalam dunia Islam. Ada healing, praktik-praktik pengobatan, dan seterusnya. Kalau kesenian, sastra, pop culture yang lain, film, mode itu adalah sesuatu yang begitu familiar di dalam kajian cultural studies. Nah,
cultural studies itu sebetulnya adalah upaya metodologis, upaya keilmuan, ilmu untuk mendekatkan antara yang di atas, fenomena yang di atas itu, yang putih itu, dengan fenomena-fenomena yang ada di dasar laut. Lanjut. Mungkin kita tadi sudah dikatakan oleh Pak Prof. Dharma bahwa pop culture itu sudah kita bisa identifikasi terdiri dari berbagai macam fenomena-fenomena pop. Tapi seperti musik, film, televisi, mode, kemudian media sosial, kesenian, hiburan, gastronomi, dan seterusnya itu adalah fenomena-fenomena pop culture yang kenapa dinamakan pop culture? Karena dia mendominasi pikiran, mendominasi praktik-praktik yang ada di masyarakat kita. Selalu dipraktikkan oleh orang banyak, oleh orang kebanyakan, karena fenomena-fenomena ini dibentuk atau beredar di tengah-tengah masyarakat kita melalui perangkat-perangkat yang masif seperti internet segala macam apalagi. Nah, pop culture itu kalau sekarang didefinisikan itu sebagai budaya dominan, bagian dari kehidupan sehari-hari yang populer, menarik minat luas, kemudian ngetren gitu, dan mudah diakses oleh masyarakat umum. Itulah kenapa dia menjadi populer. Tapi kemudian pop culture ini dapat dianggap sebagai representasi atau refleksi dari preferensi, nilai, dan kecenderungan yang dominan di dalam masyarakat. Jadi adanya pop culture di sekitar kita itu sebetulnya adalah kecenderungan, kecenderungan yang dapat dibaca dari fenomena terhadap nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Jadi seperti apa dunia batin masyarakat itu dapat kita lihat dari pop culture itu. Nah, itu kira-kira. Maka kenapa pop culture itu harus dikaji terus-menerus untuk menjelaskan jagat kebudayaan masyarakat pada suatu masa tertentu. Tetapi juga bahwa pop culture itu begitu dinamis. Dia berkembang sedemikian rupa cepat, dan nanti pada masa yang tidak terlalu lama juga dia akan hilang dengan sendirinya. Nah, itulah sebetulnya kenapa cultural studies punya tugas yang intensif untuk terus-menerus mendokumentasikan perkembangan-perkembangan kebudayaan di dalam masyarakat untuk merekam ini. Bahwa ada suatu masa ketika kebudayaan, praktik-praktik budaya pop di tengah masyarakat itu berkembang, dan itu mencerminkan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat pada masa tertentu, yang kemudian nanti bisa saja menjadi gambaran identitas masyarakat pendukungnya, kemudian nanti menyisakan atau memfosilkan nilai-nilai yang ada di tengah masyarakat yang nanti generasi berikutnya akan menggali sedemikian rupa. Dan petunjuk menggalinya itu tidak lain dari hasil kajian-kajian cultural studies. Jadi saking begitu dinamisnya, maka pada dasarnya karya-karya yang bersifat yang membidik pop culture itu perlu disikapi sebagai sesuatu yang temporer, perlu direvisi, perlu revisiting kalau kita mengkaji pop culture itu di tempat-tempat tertentu atau pada masa-masa tertentu. Perlu terus-menerus kita datang ke objek-objek penelitian kita. Selanjutnya, nah, kita coba reka-reka apa itu kemudian yang ada di luar pop culture. Kalau mungkin kita bisa diskusikan ini ya nanti, bisa kita bikin semacam konsensus bersama yang kemudian nanti bisa saja menjadi acuan kita bersama. Kalau menurut saya fenomena yang tidak populer atau tidak mendapat perhatian besar dari masyarakat umum itulah pop culture. Nah, definisi ini sebetulnya adalah semacam antitesa aja dulu bagi antitesa terhadap pop culture ya. Tetapi nanti segera akan kita revisi ini
bahwa antara pop culture dengan di luar pop culture itu sebetulnya tidak versus, tidak bertentangan, tetapi nanti mungkin semacam nexus ya, keterhubungan atau paralel. Jadi ketika pop culture yang satu sudah hilang masanya, nanti muncul pop culture yang baru, maka pop yang tadi kita bilang pop culture itu menjadi di luar pop culture lagi. Kemudian di dalam ada ruang partikularitas, ada ruang partikularitas di mana variasi, kompleksitas dan diversitas budaya itu dapat ditemukan. Nah, saya teringat dengan ajaran-ajaran dari para profesor saya di Udayana, termasuk di dalamnya adalah Profesor Dharma, bahwa cultural studies itu intinya itu adalah sama persis dengan antropologi modern yang mengeksplorasi diversity, yang mengeksplorasi partikularitas di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini kunci menurut saya yang saya pegang. Kenapa partikularitas itu menjadi penting di dalam kajian budaya yang saya anut. Kalau pop culture tadi itu semacam budaya dominan, budaya mainstream, yang cenderung mengarah kepada universalisme kebudayaan, gitu kira-kira. Apa yang dianut oleh orang Korea melalui K-pop juga dianut oleh pemuda-pemuda, anak-anak remaja di kita, yang nanti kemudian menggambarkan gaya yang universal dari kelompok-kelompok masyarakat itu, dari kelas-kelas sosial itu. Tetapi di luar pop culture itu, saya sebutlah begitu, kita akan digambarkan bahwa kebudayaan kita itu begitu beragam, ada partikularitas di situ. Nah, yang berikutnya yang di luar pop culture itu ada, saya kira ada ruang liminal, gitu, yaitu tempat di mana inovasi, eksperimen, dan penemuan baru bisa berkembang tanpa dibatasi oleh norma-norma yang umum. Ruang liminal itu sebetulnya celah kebebasan yang kita bisa ambil dari misalnya hasil penelitian Victor Turner, seorang antropolog modern, bahwa ketika kita mengkaji hal-hal atau aspek-aspek di luar pop culture, kita itu sebetulnya sedang membuka ruang, celah untuk menemukan yang lian, barangkali yang lian, bahwa ada fenomena lain yang tumbuh di dalam masyarakat kita, yang fenomena itu memberi petunjuk kepada kita tentang inovasi kebudayaan. Itu kira-kira. Mungkin kita bisa lanjut. Di situ ada tradisi, ada warisan budaya, ada subkultur, begitu. Ada interest khusus. Interest khusus itu misalnya kami di religious studies itu sekarang sedang menggeluti manuskrip lama yang tidak banyak orang mengkajinya itu. Nah, itu dulu manuskrip itu sebetulnya adalah wujud dari literasi masyarakat yang berkembang sedemikian rupa masyarakat pada zamannya. Kemudian ketika pola penulisan, penyalinan, dan transfer pengetahuan, penimbunan pengetahuan itu berubah caranya, berubah modenya, maka kemudian hasil-hasil budaya itu, hasil produksi budaya itu kemudian tertimbun menjadi fosil dan dia menjadi sesuatu yang lian, sesuatu yang di luar pop culture. Itu adalah semacam minat khusus yang dikaji oleh masyarakat kita. Kemudian ada subkultur, ada tradisi dan warisan budaya. Ada area studi yang khusus. Misalnya, saya pernah membaca sebuah penelitian tentang fenomena-fenomena arisan, family gathering. Tapi kalau family gathering itu sebetulnya juga pop culture kalau kita menyebutnya melalui definisi tertentu. Tetapi juga dapat kita katakan juga sebagai di luar pop culture, tergantung bagaimana kita memandangnya. Kemudian ada fenomena-fenomena temporer yang terjadi di dalam masyarakat kita yang
uh, berkembang secara booming gitu, kemudian secara cepat juga hilang. Dan fenomena-fenomena semacam itu sayang sekali kalau memang tidak direkam oleh kajian budaya. Dan khusus saya selalu sampai sekarang berkhidmat kepada penelitian-penelitian yang terkait dengan minority. Agustus, insya Allah saya akan ke Thailand untuk melihat bagaimana orang-orang Melayu mengidentifikasi dirinya di tengah-tengah masyarakat Buddha yang ada di Thailand atau di Bangkok. Itu soal-soal minority. Lanjut kira-kira. Nah, itu tadi yang saya katakan, pop culture itu dengan bukan pop culture. Kadang-kadang kita menyikapinya sebagai antara keduanya itu versus, artinya satu sama lain itu adalah sesuatu yang satu di dalam kotak, satu di luar kotak. Tetapi juga kadang juga kita menyikapinya sebagai semacam nexus, keterhubungan, ketersambungan. Artinya apa yang dikatakan pop culture sekarang, besok dia akan menjadi di luar pop culture karena sifatnya yang dinamis tadi itu. Kemudian di beberapa masyarakat tertentu, misalnya saat-saat sekarang sedang bertarung misalnya pandangan-pandangan tentang sebuah fenomena. Misalnya kami di Bima ini, Prof, ada pacuan kuda yang ada di sebelah kanan itu, pacuan kuda di Bima, di mana pendukungnya banyak sekali setiap event itu. Pendukungnya banyak sekali. Kalau dilihat dari segi pendukungnya yang banyak dan pada saat-saat tertentu, misalnya di dalam 1 minggu perhelatan itu, dia meraih perhatian masyarakat yang begitu banyak. Di situ sebetulnya dia bisa dikatakan sebagai pop culture. Tetapi dalam pandangan masyarakat kebanyakan, dia adalah subalternitas, dia adalah sebuah praktek yang menandai atau yang menggambarkan penyimpangan-penyimpangan di dalam masyarakat. Di sana ada perjudian, kemudian di sana ada potensi pelanggaran kedisiplinan sosial, misalnya orang melaksanakan pacuan kuda tanpa mengenal waktu sholat dan seterusnya. Nah, oleh karena itu dihotbahkan di mana-mana sebagai sebuah penyimpangan sosial, begitu. Tetapi di gambar sebelah itu adalah majelis taklim. Majelis taklim inilah yang dikatakan sebagai sebagai budaya dominan. Tablik, pengajaran agama di masyarakat itu sebagai sesuatu yang dianggap umum adalah praktik-praktik dominan, dan saking dominannya itu dia menjadi sesuatu yang seharusnya. Tetapi lama-lama kalau kita perhatikan secara semiotik misalnya ya, di situ ada tren fashion, kemudian mode-mode tertentu. Jadi banyak pengajian-pengajian itu yang menggunakan dress code segala macam, dan itu sudah masuk mode. Dan saya kira di situ juga ada dimensi-dimensi pop culture-nya. Maksud saya dengan gambar ini bahwa memang tidak mudah sebetulnya untuk membuat batas demarkasi antara apa yang pop culture dengan yang bukan pop culture, karena sifat kenespiannya itu. Nah, kita mengenal istilah understudied di dalam dunia akademik. Saya kira istilah understudied itu adalah istilah yang cukup familiar ya. Kemudian peti histoire, sejarah-sejarah kecil, narasi-narasi kecil, atau cerita-cerita yang sebetulnya kalau dihilangkan dari plot dia tidak bermakna, tidak menghilangkan narasi dan seterusnya. Tetapi kalau dimasukkan dia menjadi membikin plot, membuat narasi itu menjadi bermakna atau punya warna, atau budaya lokal.
Nah, budaya lokal itu yang sebetulnya sedang saya geluti melalui buku yang barusan diterbitkan ini. Little tradition. Di sini juga menjadi masalah ketika kita menyebut little tradition di sini. Little tradition di sini ini sebetulnya adalah tradisi-tradisi yang dipraktekkan oleh rakyat, yang tidak dipraktekkan sebaliknya oleh kalau zaman dulu oleh kaum istana gitu ya, yang menjadi lawan dari great tradition atau tradisi-tradisi adiluhung. Nah, little tradition ini, tradisi kecil ini pada masa kontemporer semacam ini, menurut saya dia masuk di luar pop culture karena sifatnya yang tidak dominan lagi. Karena sifatnya yang tidak dominan lagi, terutama pada masyarakat masa lampau, yaitu masyarakat yang berbasis kerajaan. Yang budaya-budaya dominan itu adalah budaya-budaya yang didesakkan oleh istana kepada masyarakat yang disebut sebagai great tradition. Kemudian ada misalnya praktik-praktik alternatif, counter hegemoni, pengobatan alternatif juga saya kira aspek-aspek yang menurut saya seksis untuk ditampilkan di dalam cultural studies, karena meskipun dia bukanlah tren-tren umum. Tren umum itu kan pergi ke dokter, kemudian dengan karena di situ ada kepentingan, ada nilai-nilai modernity di dalamnya, sementara alternatif itu atau pengobatan-pengobatan tradisional yang selama ini hanya dirambati oleh antropologi misalnya, saya kira adalah aspek understudied itu. Kemudian minoritas tadi itu subalter, indie, dan undercover. Oke, kita persingkat. Oke, ketika kita melakukan studi terhadap hal-hal yang tadi kita anggap di luar pop culture, maka pendekatan menurut saya melibatkan pendekatan yang begitu luas sekali, interdisipliner, multidisipliner, bahkan transdisipliner. Saya kira ada antropologi di situ, sosiologi, psikologi, gitu, ekonomi, politik, sejarah, dan studi agama. Nah, dari segi melihat pendekatan ini, saya kira juga pendekatan ini juga dilakukan oleh cultural studies, saya kira. Jadi cultural studies itu bukanlah disiplin yang membuat enklave sendiri, kemudian resist terhadap disiplin yang lain. Lagi-lagi saya teringat dengan ajaran-ajaran yang dikembangkan di NIAS itu, bahwa cultural studies itu sebetulnya antidisiplin. Artinya dia itu panel-panelnya begitu terbuka sehingga bisa masuk ke hal-hal yang lain. Lalu tujuannya itu memberikan ruang untuk memahami dan menghargai kompleksitas budaya yang melampaui apa yang dianggap sebagai mainstream. Nah, ini saya kira juga tujuan ini adalah tujuan yang diemban oleh cultural studies, mempromosikan inklusivitas terhadap bentuk dan pengalaman budaya yang beragam dan berbagai cara di mana individu dan komunitas mengekspresikan identitas mereka di luar norma-norma yang didikte oleh budaya populer atau budaya dominan. Nah, melihat ini, saya kira cultural studies itu sebetulnya condongnya adalah di luar harusnya ya, menurut saya kalau melihat ini harusnya lebih banyak mengeksplorasi hal-hal yang ada di luar pop culture. Saya kira kenapa begini? Kenapa cultural studies itu
startingnya atau basisnya pop culture, karena memang antara budaya di mana di mana cultural studies itu tumbuh dan berkembang untuk pertama kalinya, yaitu di Inggris pasca Perang Dunia Kedua, itu memang produksi budaya pop itu begitu masif sekali. Kemudian ketika cultural studies tumbuh, kemudian berkembang, lalu dia beranjak kepada studi-studi komunikasi atau media studies, lalu kemudian bergerak ke ideologi, kekuasaan, dan seterusnya, lalu dioper ke kita, ke Indonesia, dan cultural studies itu mendapati di Indonesia itu, di tempat kita, banyak sekali fenomena-fenomena kebudayaan yang berbeda karena sejarah masyarakatnya berbeda dengan orang-orang Eropa. Kita banyak mendapati ritual-ritual, kita banyak menemukan tradisi-tradisi lokal yang mungkin karena etapa sejarah yang berbeda dengan orang-orang Eropa atau Amerika, berbeda juga warisan-warisan budaya itu. Maka jika cultural studies tidak merambat ke sana, maka saya kira fosil-fosil yang begitu kaya itu tidak akan tereksplorasi dengan baik. Saya kira metodenya cukup saya kira generik ya, metode cultural studies apa yang dilakukan oleh kita sekarang ini dengan apa yang dilakukan oleh cultural studies ketika mengkaji pop culture dengan cultural studies ketika mengkaji di luar pop culture. Tetapi yang jelas bahwa bahwa ketika cultural studies mengkaji pop culture maupun ketika mengkaji di luar pop culture, maka yang diperlukan itu adalah tadi pendekatan yang beragam, kemudian ada sensitivitas. Karena itu sekarang psikologi itu menjadi perangkat tambahan, perangkat komplementer yang cukup baik untuk diintegrasikan dengan kajian-kajian budaya. Yang berbeda adalah bukan berbeda ya, yang perlu ditekankan dari kajian-kajian kita itu adalah mendengarkan cerita, tidak memvonis, kemudian menggunakan bahasa subjek atau prinsip enik ya. Peneliti adalah penyambung lidah. Nah, peneliti penyambung lidah itulah yang ini Prof, yang kemudian dalam karya saya tentang Dombawa itu begitu terasa. Jadi ada kritik di dalam karya saya ini. Karya saya kelihatan saya, Prof? Halo? Kelihatan. Halo? Ya, silakan. Oh, iya. Dombawa, ya, kelihatan. Jadi ada kritik terhadap karya saya ini bahwa karya saya ini dalam tanda petik membantai dakwah-dakwah Islam yang digerakkan di dalam masyarakat bawah yang ada di pegunungan sana. Ya saya kira memang iya, karena saya itu meneliti itu adalah dalam konteks cultural studies, meskipun cara saya itu antropologi. Nah, culturalisnya di situ adalah bahwa saya adalah penyambung lidah dari masyarakat itu. Masyarakat itu melalui saya itu hendak mengatakan bahwa dakwah itu hanya memecah belah, menambah keterpecahan masyarakat dan menambah kelemahan masyarakat yang sudah lemah itu menjadi semakin lemah di kotak-kotak, kemudian oleh praktik dakwah dari budaya dominan atau dari masyarakat dominan, yaitu masyarakat Muslim yang ada di kota. Nah, itu ciri khas itu kemudian menjadi penanda atau menjadi pembeda buku saya ini bukan antropologi murni, tetapi di situ ada kajian budaya. Dan yang terakhir saya kira
Yang terakhir saya kira adalah yang paling penting dari itu, dari cultural studies itu, entah dia meneliti pop culture maupun meneliti di luar pop culture, adalah refleksi kritisnya. Jadi proses refleksi kritik terhadap aspek budaya itu, kekuasaan, identitas, dan representasi dalam praktik budaya itu penting untuk dihadirkan. Kemudian menggali makna dan implikasi dari praktik budaya, serta mempertanyakan bagaimana budaya mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kehidupan sosial dan politik di sekitarnya. Nah, refleksi mau pakai teori apapun, maka refleksi kritis itu ketika ditampilkan, maka saya kira disitulah warna cultural studies itu bisa terbaca dengan begitu gamblang. Nah, itulah yang kira-kira mewarnai karya saya. Jadi saya itu kalau dianggap murtad ya terhadap ajaran utama cultural studies Bali, ya saya kira itulah. Tetap di dalamnya saya memegang prinsip-prinsip utama cultural studies sebagai penyambung lidah dari praktek-praktek pinggiran, dari tradisi-tradisi lokal yang hilang, kemudian orang-orang yang selama ini oleh budaya dominan itu mengalami cultural attacking atau serangan-serangan budaya, dan keadaan mereka itu selalu selalu mengharapkan ada advokasi di situ. Dan saya kira ketika cultural studies masuk ke dalam ranah-ranah itu, ranah-ranah lokalitas, minoritas, kemudian subaltern dan seterusnya itu, maka disitulah pentingnya kajian budaya ini digerakkan terus-menerus. Saya kira itu yang bisa sampaikan untuk pemantik diskusi barangkali. Baik, terima Terima kasih kasih, Pak Pak. Prof. Baik, terima kasih Pak Prof. Jadi waktunya sudah juga pas, dan saya pikir penjelasan yang tadi begitu gamblang. Kami persilakan kepada peserta di sini. Saya lihat yang hadir ada 31 orang. Barangkali sudah menyimak begitu kental bagaimana Prof. Wahid ini sudah dari dulu itu sangat tertarik dengan model-model kebudayaan lokal yang dipersandingkan dengan pop culture. Nah, karena kita di sini adalah grup kajian budaya, silakan kalau memang mungkin punya pandangan berbeda gitu, karena tidak boleh juga kita dihegemoni dengan paparan-paparan begini. Kalau ada memang yang harus diskusikan, Setuju kami sekali persilakan. memang. Silakan kalau ada yang mau raise hand. Kalau dilihat di Oke, Bu Dian ini sudah mengangkat tangan. Kami persilakan, Bu. Silakan. Salam budaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Prof. Wahid. Ya. Tentu saya harus tanyakan karena tahun yang lalu persis pada waktu HUT kajian budaya Fakultas Ilmu Budaya Udayana, kita duduk samping dan ada ngomong mengenai bedanya antara spiritualitas dan ketuhanan, dan Pak Prof. Wahid bilang religiositas. Dan dalam waktu itu saya rasa kita ada pemaham yang sama bahwa ada bedanya antara ketuhanan dan spiritualitas. Ada dua pertanyaan saya. Satu, I think kind of menarik pandangan Prof. Wahid, kenapa pakai istilah religiositas atau ketuhanan sebagai subjudul. Ya. I have pertanyaan kedua, maaf banyak motor di sini. Saya
syukur banyak bergaul dengan orang ya yang dekat masyarakat adat, masalah tradisi etnis di Kementerian Agama juga di Jakarta. Dan lama-lama saya sadar, orang kajian budaya kita juga harus berani baca tulisan yang memang 100% beda daripada pikiran kita. Yang memang tidak mendukung ide kita. Atau kita harus lihat populer kalau kita mau bicara mengenai tradisi. Supaya membuka wawasan kita. Karena pada umumnya, setahu saya, antropolog biasanya atau orang agama, studi agama akan selalu lihat bahan pendukung, supporting document, or supporting point of view. But kita kajian budaya harus rela sebenarnya melihat juga, saya ingin tahu apa Prof. Wahid setuju tidak, atau pernah baca hal yang memang tidak setuju dengan ide kita. Mungkin yang tidak suka bahwa ada tradisi etnis di gedung itu. Dan coba membuka hati kita pada Amerika juga. Kenapa Amerika sampai tidak mau terima those ratusan grup etnis di Indonesia. Tidak hanya di Islam, di Buddhis pun masalah kayak itu, Kristiani, Hindu, di mana-mana kita ada masalah kayak itu. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dian. Pak Prof, barangkali ada dua pertanyaan. Yang pertama itu apa beda spiritualitas dengan ketuhanan. Kemudian yang kedua itu ingin pendapat Prof, bagaimana seharusnya kita begitu, bahwa kadang-kadang apa yang kita pikirkan kemudian berlawanan dengan umumnya gitu, dan kita memang harus berani katanya mengatakan, menulis hal-hal seperti itu. Kami persilakan Pak Prof untuk menjawab. Atau minimalnya membaca supaya kita sadar bahwa ada hal yang tidak mendukung pandangan kita. Terima kasih. Iya. Oke. Terima kasih Pak Agung Dalem sama Bu Dian. Bu Dian selalu bertanya sesuatu yang saya jawabnya sulit sekali. Iya. Terima kasih pertanyaan ini, pertanyaan yang filosofi sekaligus ini menjadi pertanyaan-pertanyaan yang sering menggelisahkan kami, terutama yang bergelut di dalam studi agama sekaligus cultural studies atau antropologi begitu. Nah, di nomenklatur yang mendominasi teks-teks yang ada di dalam studi-studi agama itu, istilah-istilahnya begitu garing menurut saya ya. Ketuhanan, kemudian keagamaan, keberagamaan gitu ya. Yang menurut saya ketika istilah itu dikatakan, maka yang ada di dalam pikiran kita itu adalah formasi-formasi keberagamaan masyarakat yang berada pada tataran formalistik. Kita kemudian akan berpikir mengenai anutan-anutan kepercayaan dan keagamaan masyarakat, misalnya di Indonesia itu begitu sempit, begitu terbatas pada official religion, Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Kristen, kemudian ditambah lagi Konghucu ketika zaman Gus Dur itu. Nah, padahal nanti kemudian keagamaan atau ketuhanan itu cenderung begitu strukturalis, begitu well pattern gitu, terpola sedemikian rupa. Padahal sebetulnya manusia di dalam perkembangan peradabannya, perkembangan sejarah kehidupannya itu menyerap berbagai macam tantangan-tantangan kehidupan yang kemudian mereka cerap sedemikian rupa, mereka padukan dengan nilai-nilai yang ada di sekitarnya. Maka
disitulah sebetulnya muncul fenomena baru yang harus kita lihat, yaitu spirituality. Jadi spirituality itu bisa bersumber dari agama, bisa bersumber dari kearifan-kearifan lokal, atau sesuatu yang hidup di tengah masyarakat dari budaya. Nah, menurut saya jika kita ingin mengeksplorasi sedemikian rupa kekayaan budaya masyarakat kita yang sedemikian kaya dikatakan oleh orang itu, maka kita menggunakan konsep spirituality. Kalau saya cenderung menggunakan konsep spirituality untuk menggambarkan kekayaan kita di dalam merefleksikan kehidupan itu. Jadi tidak terbatas pada agama-agama yang resmi itu. Kalau ketuhanan itu menurut saya terbatas jangkauan pikiran kita di dalam mengeksplorasi fenomena-fenomena di masyarakat. Maka ketika kita butuh kedalaman, maka itulah spiritualitas. Spiritualitas itu more than religion, beyond the religion. Jadi kalau religion itu ada norma-norma, kemudian ada kepentingan-kepentingan juga di dalamnya, maka spiritualitas itu melebihi itu semua, transenden. Kemudian kalau agama itu adalah alat dominasi, kadang-kadang alat dominasi, alat kekuasaan, alat hegemoni, ketuhanan juga dipakai untuk itu, konsep-konsep yang terkait dengan ketuhanan. Maka religiusitas itu adalah sebaliknya. Dia adalah alat untuk memperkaya batin masyarakat, dan ketika hegemoni itu menjadi sesuatu yang menyumpekkan, maka spiritualitas itu akan bangkit menjadi perangkat pembebasan, saya kira. Maka saya kira nanti di dalam studi-studi cultural studies, kalau saya sih lebih suka, lebih di mana-mana, di ceramah atau di perkuliahan atau di tulisan-tulisan, istilah atau konsep spiritualitas itu lebih saya pakai daripada ketuhanan untuk menggambarkan semuanya, untuk menggambarkan kedalaman sekaligus untuk menggambarkan formal agama-agama formal itu. Nah, konsekuensinya saya kira besar itu. Konsekuensinya adalah membuka ruang perspektif bagi kita untuk melihat semuanya bukan dari sisi identitas keagamaan masing-masing, tetapi justru yang dilihat adalah humanity, sistem visi humanitinya yang dilihat. Jadi saya kira pertanyaan yang begitu dalam sekali dari Bu Diene ini adalah untuk membuka perspektif kita sebetulnya, bahwa sekat-sekat yang dibangun secara imajiner oleh konsep-konsep itu bisa kita break up dengan menggunakan istilah spiritualitas. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana menerapkan kedirian kita di dalam sebuah hegemoni rejim pengetahuan tertentu, saya kira. Kalau saya Budian, itu saya tidak mau hilang diri saya di tengah-tengah rejim epistem, begitu kira-kira. Jadi apa yang kita temukan di lapangan berbeda dengan kecenderungan umum, berbeda dengan teori-teori yang berkembang. Justru itulah yang kita syukuri karena perbedaan itu. Karena apalagi kita yang bergerak di cultural studies, kedirian itu penting sekali. Kedirian itu sesuatu yang membuka ruang bagi kreativitas kebudayaan. Karena jangan lupa bahwa di dalam proses kebudayaan itu ada proses proses mengepistem, kalau kata Foucault itu ditemukan kemudian dikembangkan, lalu pengetahuan yang ditemukan dan dikembangkan itu menjadi epistem, menjadi tata pikiran,
orde pikiran bagi masyarakat pendukungnya yang tadi semula kecil lalu pendukungnya menjadi besar, ditopang oleh kekuasaan dan seterusnya. Tetapi ada pengandaian mengenai discontinue. Tidak boleh ada hegemoni orde pikiran tertentu, epistem harus berubah, harus diganti oleh epistem baru yang lain karena perkembangan zaman begitu. Maka disitulah kedirian itu penting untuk menjadi perangkat bagi discontinue sebagaimana diandaikan oleh epistem. Saya kira kita semua di kajian budaya itu bergerak di bidang itu, sadar atau tidak sadar. Kita semua menawarkan partikularitas, menawarkan cara pandang inovatif yang baru, bahwa ada yang rian, bahwa ada fenomena-fenomena lain di sekitar kita, bahwa ada kebudayaan lain di luar budaya pop yang dianut oleh dominan masyarakat kita, dan akhirnya akan membuka perspektif baru kita, lalu mengarahkan kita untuk melakukan perubahan-perubahan sosial. Advokasi sosial inilah yang kiranya menjadi impact atau kontribusi cultural studies bagi peradaban. Saya kira itu, Pak Agung. Ya, terima kasih Pak Abdul. Saya pikir Bu Dian ini harus mengemukakan pendapatnya lagi, karena pertanyaan ini sangat mendalam. Kalau kita ingat, sangat mendalam. Ya, ketika membahas ketuhanan, kemudian Pak Prof tadi katakan bahwa itu berhubungan dengan struktural, kemudian normatif, mungkin kesempurnaan gitu yang tidak mungkin ada di dunia ini. Itu yang membuat kemudian Nietzsche mengatakan Tuhan sudah mati gitu. Kalau dilihat dari ketuhanan ini. Ya, kalau ada Bu Dian ingin menyampaikan sesuatu, barangkali ini kan isu yang sangat banyak diminati oleh mahasiswa kajian budaya ketika menyebut Tuhan sudah mati. Ya, barangkali ini yang dimaksud, bahwa ketika kita melihat ketuhanan itu sendiri, itu ya normatif sekali yang tidak mungkin dijangkau dan kadang merusak gitu. Tapi spiritualitas adalah sesuatu yang memang sudah melekat di budaya masyarakat paling bawah gitu, yang kemudian dilakukan sehari-hari, yang dia laksanakan bahkan itu. Silakan Bu Dian kalau masih ada pendapat lagi. Okay, I'll just do singkat supaya tidak makan waktu. But actually saya sangat menghargai Prof Wahid karena saya sudah tahu bahwa beliau suka menggali ide. So I can boleh tanya yang hal yang serious. But actually I think that the istilah ketuhanan menurut saya sebagai orang dari luar Indonesia sangat penting digunakan and diperbarui, to renew it, because it's in Pancasila. And it actually, I think that it, when Gus Dur, almarhum juga, angkat kata ketuhanan sebagai penjaga keberagaman itu dibandingkan agama. So when I saw in English, religiositas, actually semua yang waktu saya kuliah kajian budaya mereka bilang lebih baik Diana pakai istilah ketuhanan daripada spirituality, because spirituality pada umumnya is actually lepas dari the tubuh. It has to do with pernapasan. It's lebih dekat ilahi. But banyak agama etnis di Indonesia sebenarnya ada hubungan kuat dengan bumi, sangat kuat dengan lokalitas, the element tumbuh-tumbuhan, bukan mistik, nyata. So saya sangat menghargai bahwa pakai istilah religiositas dalam subjudul buku. Buat saya lebih percaya diri untuk lanjut. Terima kasih. Iya, terima kasih. Mungkin ada penjelasan lagi dari Prof. Iya, sedikit ya. Pengalaman saya kan, makanya betul ada sedikit beda ya saya dengan Bu Dian. Tapi maksud saya begini, ketika saya ke kampung bawah ini, saya menemukan praktik di situ yang berbeda dengan masyarakat lain. Misalnya praktik penguburan umat Kristian dengan umat Islam dikubur di dalam satu tempat.
di dalam maksudnya satu area kuburan yang ini praktik ini tidak bisa temukan di tempat-tempat lain. Kemudian pemerintah Kabupaten Bima melalui MUI Majelis Ulama Indonesia menganjurkan kepada masyarakat di situ supaya dipisah, kuburannya dipisah, karena kita memang berbeda secara agama begitu, antara satu mayat dengan mayat yang lain berbeda anutan agamanya ketika hidup ini. Apa kata mereka di situ? Apa kata mereka ketika saya konfirmasi tentang persoalan ini? Kata mereka begini, Mas, kita ini datang dari asal yang sama. Kemudian setelah kita hidup di dunia, kita sebetulnya awalnya satu, kemudian menyatu, kemudian dipisahkan oleh dakwah-dakwah agama ini. Lalu setelah mati, kita dipisah lagi. Padahal sebetulnya kita itu akan pergi kepada tujuan yang satu. Nah, formula pikiran tetua ini di dalam rangka mempertahankan diri dari dominasi tadi itu adalah pandangan yang tidak mudah dipetakan dari keagamaan yang mana. Nah, inilah menurut saya religiusitas itu. Religiusitas itu tidak mesti juga berasal dari agama, tetapi berasal dari perasaan, pengalaman, penghayatan yang bisa dipicu oleh berbagai macam sumber-sumber yang bermacam. Tapi saya kira apa yang dikatakan Bu Diana tadi juga ada benarnya, bahwa istilah ketuhanan itu kalau diterjemahkan, kalau dieksplorasi kembali, saya kira ujung-ujungnya juga akan bertemu dengan konsep-konsep religiusitas ini. Cuma kan di dalam dunia akademik kita istilah ketuhanan itu tidak banyak digunakan, lebih banyak menggunakan keberagamaan atau religiusitas sudah mulai dikembangkan lagi. Saya kira itu. Baik, terima kasih Prof. Nah, ini kalau kita kembangkan spiritualitas dan ketuhanan ini bisa satu tema lagi diskusi nanti, karena begitu beragam ternyata Betul. pengertian pemahaman itu. Walaupun memang kalau dihubung-hubungkan ya pasti semua akan ke ilahi, ke angkasa lah begitu. Walaupun dimulai dari bumi barangkali. Baik, kita lanjutkan dengan pertanyaan yang lain. Mungkin ada sub-sub lain yang akan didiskusikan. Saya persilakan kepada para peserta Zoom meeting kali ini. Silakan, ada yang raise hand barangkali lagi. Ingat yang hadir supaya mengisi daftar hadir yang sudah ada di chat. Jangan lupa karena ini akan ada sertifikatnya. Ya, saya mungkin sedikit pancing ini. Nah, ketika tadi Prof. Abdul mengatakan bahwa kajian budaya mestinya berpihak kepada non-pop culture. Artinya ada guiding gitu. Ayo kita mendiskusikan atau mengkaji hal-hal di luar pop culture. Kalau saya dulu kuliah, terus dibimbing Prof. Dharma, kebetulan waktu itu pop culture dipegang Prof. Dharma, kita banyak mendiskusikan kajian budaya waktu itu adalah pop culture itu sendiri. Saya ingat ketika mendiskusikan tentang K-pop, kita debat di sana. Saya waktu itu katakan K-pop itu memang buatan Amerika itu supaya dia bisa membangun benteng karena Cina itu terus merangsek gitu. Artinya kalau saya sendiri ya mungkin karena baru belajar kajian budaya itu sok-sok menentang gitu ya. Pop culture ini memang harus dikaji gitu karena ternyata yang masuk ke Indonesia bukan tanpa sebab, bukan tanpa muatan. Jadi dia merangsek dan dia kemudian membawa kapitalisme sebenarnya di sana. Ini sesuatu yang menggelitik. Silakan siapa yang akan mungkin menambahkan diskusi ini supaya bisa dijelaskan kembali oleh Prof. Abdul. Silakan. Saya ya.
Silakan kalau ada yang lain, kalau memang tidak ada silakan Prof. Abdul dulu yang menambahkan. Iya, iya. Ya, kalau saya apa yang dimaksudkan oleh Prof. Dharma ketika memainstreaming pop culture di dalam cultural studies itu sebetulnya untuk kepentingan kembali ke hitoh barangkali ya, hitoh berdirinya kalau di dalam wacana kontemporer Islam itu kembali ke hitoh, kembali ke garis awalnya. Jadi bahwa kita tahu kemunculan cultural studies itu adalah penghidmatan kepada kajian-kajian terhadap pop culture yang berkembang pada pertengahan abad 20 yang mewarnai perlawanan-perlawanan budaya pasca Perang Dunia Kedua atau munculnya masyarakat kapitalis lanjut yang begitu menghegemoni masyarakat kita. Tapi kan Mas Agung itu di Barat, di Eropa, bukan berarti bahwa di kita serbuan pop culture itu tidak ada, justru malah serbuan pop culture itu di tempat kita, di masyarakat berkembang atau dunia ketiga itu justru membahas dengan globalisasi sekarang ini. Oleh karena itu, memang seharusnya cultural studies itu berkhidmat ke situ. Tetapi juga jangan lupa bahwa ada serpihan-serpihan, ada fosil-fosil fenomena atau realita di dalam masyarakat kita itu yang understudied, yang tidak dikaji, baik oleh sosiologi, antropologi, dan seterusnya itu. Nah, saya kira disitulah peluang bagi kita untuk memperkaya cultural studies yang kita offer dari Eropa itu menjadi cultural studies yang memang khas Indonesia atau katakanlah cultural studies ala Bali. Ketika para pengkaji budaya yang berasal dari tradisi Birmingham School misalnya itu datang ke Bali atau datang ke berbagai tempat di Indonesia, beliau atau mereka pasti menemukan hal-hal yang di luar ekspektasi mereka, yang saya kira pasti memaksa mereka untuk jejak atau mengeksplorasi timbunan-timbunan budaya yang ada di Indonesia itu yang mau tidak mau ketika mereka berangkatnya atau leading kajian mereka adalah cultural studies, mau tidak mau mereka harus menggandeng disiplin-disiplin lain. Seperti saya itu menggandeng antropologi, sosiologi, dan studi agama. Maka konsekuensinya kita akan menemukan cultural studies yang mungkin khas begitu ya di Indonesia, yang berbeda dengan pada masa ininya, pada di Eropa atau tradisi-tradisi di Amerika dan seterusnya. Kenyataan berbeda warna dari cultural studies itu, saya kira tidak bisa ditampik, tidak bisa oleh karena itulah perspektif epistemologi kita antara lain dengan cara-cara seperti ini selalu terbuka. Apalagi misalnya seperti tadi itu, saya kan tidak ahli ya, tetapi tidak ahli di dalam pop culture. Tapi rasanya pop culture itu sifatnya sangat dinamis karena dia bergerak atau digerakkan oleh perangkat-perangkat modern yang yang bergerak secara cepat dan sangat dinamis. Ketika dinamis, dia akan mendapatkan pendukung yang banyak, tetapi nanti pada saat yang lain sedang antri bentuk-bentuk atau pengalaman-pengalaman pop culture yang akan mengambil tempat di dalam masyarakat kita yang akan menggantikan pop culture yang sebelumnya. Nah, dinamisasi masyarakat inilah yang kemudian direkam terus. Oleh karena itu saya itu selalu mengkaji
fenomena-fenomena budaya itu secara etnografis. Etnografis itu warna antropologinya begitu kental sekali. Sementara kalau pop culture yang dikaji di dalam tradisi-tradisi Barat itu banyak menggunakan perspektif, semiotika, semantik, hermeneutika dan seterusnya itu. Nah, saya kira ini akan memberi warna yang berbeda, dan tentu saja berbeda itu dalam pengertian saya adalah kaya. Saya kira itu. Baik, ya berarti sudah ada penjelasan juga tentang itu, bahwa memang secara tersendiri gitu pop culture perlu dikaji juga, karena kalau tidak orang ngeh gitu berbahaya juga. Ya, Banyak ya. serangan pop culture Berbahaya tapi kemudian juga, ya. sebenarnya dia membawa misi tertentu gitu. Contoh film Amerika itu kalau kita tonton per 5 menit itu muncul bendera Amerika. Kita nggak sadar loh ternyata indah gitu, tapi lama-lama kita Betul. Amerika bener gitu, apa barang Amerika kita beli gitu. Nah itu kan salah satu juga Iya. muatan-muatan dari sesuatu yang harus kita kaji lah, kita Iya. kritisi gitu. Silakan yang lain, mungkin ada hal-hal yang Iya, harus iya. didiskusikan. Masih ada 15 menit ini. Silakan. Pak Agung, Mumpung di chat box ada komennya Bu Absari, Dr. Absari. Menarik juga didiskusikan. Boleh izin bertanya? Oh ya, oke. Yang raise hand dulu ini. Silakan Bu Nuning. Baiklah, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih mungkin Pak Moderator tertarik pembahasan yang tadi. Tadi mohon maaf sebenarnya agak sedikit saya dengarkan. Tadi karena juga ada pertanyaan tentang K-pop, sebab itu juga mau saya tanyakan. Nah, tapi kita tahu juga bahwa masyarakat, permintaan demand dari masyarakat juga sangat besar terhadap budaya pop ini. Let's say misalnya di USA aja ada yang namanya Bollywood. Hollywood. Di India ada Bollywood. Bahkan di Indonesia, di Jakarta tuh ada Tangkiwood. Artinya seperti itu. Nah, bagaimana pendapat Prof ketika kita juga masyarakat menerima budaya pop ini, dan tentunya di balik itu semuanya kan ada kepentingan ekonomi politik yang kita tidak tahu siapa yang memainkan ini. Tapi ya masyarakat suka dengan hal itu. Itu aja, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, silakan Prof Wahid, langsung dijelaskan, mungkin ada yang harus didiskusikan. Iya. Saya kira fenomena budaya pop ini kan berlapis-lapis ya. Berlapis-lapis, ada pengalaman-pengalaman batin juga di situ yang terlibat. Misalnya, kenapa masyarakat kita cenderung menerima aspek-aspek yang berasal dari luar, yang diiklankan oleh berbagai platform media massa, misalnya, itu menerima dengan begitu cepat misalnya. Nah, pertanyaan itu sebetulnya lapisan berikutnya dari lapisan lain dari rangkaian lapisan yang ada di balik budaya pop. Mungkin di situ ada soal-soal yang terkait dengan glorifikasi masyarakat kita terhadap masyarakat Barat, atau masyarakat di mana budaya pop itu diimpor. Nah, glorifikasi itu kan sebetulnya pengalaman batin masyarakat kita yang obsesif. Nah, disitulah mulai bergeser studi pop culture itu ke studi-studi yang lain. Menurut saya, studi-studi misalnya postkolonialitas. Nah, ketika masuk ke
perspektif postkolonial itu, maka studi sejarah itu menjadi sesuatu yang penting. Di dalam studi sejarah itu, kemudian ada narasi-narasi masyarakat-masyarakat tertentu yang perlu dilihat bagaimana mereka mengkonstruksi kebudayaan mereka sendiri dan bagaimana mengadaptasi kebudayaan-kebudayaan lain. Nah, itu penting menjadi ranah kajian budaya itu untuk mengembangkan teori-teori tertentu yang saya kira kita rasanya kajian budaya baik di Udayana maupun di tempat-tempat lain mungkin sedang menuju ke situ, oleh karena itu saya kira pengembangan kajian budaya itu harus sedemikian rupa. Kalau tadi saya katakan studi pop culture itu sebagai sebuah realita kebudayaan, memang dia didekati dari berbagai macam perspektif, dan oleh karena itu jangan takut apabila studi cultural studies kita itu mendapatkan warna-warna dari tempat-tempat lain, dari disiplin-disiplin lain, misalnya begitu. Itu sih jawaban saya. Kena atau nggak kena itu saya nggak tahu persis. Silakan Bu Nuning, ada barangkali tambahan? Ya, siap. Artinya kita kajian budaya itu tidak kehabisan isu, tidak kehabisan tema, tidak kehabisan topik gitu. Dan tadi apa yang digelisahkan oleh Prof. Dharma, sebetulnya nggak ada alasan itu mahasiswa kita itu tidak menemukan tema atau topik yang akan diangkat di dalam penelitian disertasi. Silakan, Itu Bu sebetulnya inti yang saya bicarakan. Bagaimana Bu Nuning? Ada tambahan? Ya, terima kasih, Prof. Ya, itu yang artinya kan kembali juga ke kita ya. Kita juga menerima dan suka dengan hal tersebut, bahkan membentuk fenomena komunitas-komunitas yang tadi yang saya katakan nama-nama tersebut. Di Indonesia ada Tangkul. Iya. Gitu. Ya, jadi tidak hanya K-pop saja. Iya. Oke, terima kasih, Prof. Iya. Ya, mungkin nanti kita akan sampai pada suatu era itu terlalu panjang ya, pada suatu saat yang tidak terlalu lama untuk memproklamirkan kajian budaya Bali ini sebagai mazhab Frankfurt yang lain, atau Circle Wina yang lain, atau mazhab Birmingham yang lain gitu ya. Kita masih malu-malu kayaknya untuk itu. Ya, saya pikir nanti Bu Nuning juga akan menciptakan pop culture baru lah yang kemudian diminati banyak orang. Silakan berkreativitas. Ya. Baik, kita bacakan sekarang ada satu dari Ibu Habsari. Sangat menarik yang diungkapkan oleh Prof. Wahid. Di Indonesia nampaknya terjadi lompatan sangat besar dari folk culture ke pop culture yang tidak sama dengan perubahan yang di Barat yang beriringan dengan perkembangan industri. Jadi mungkin perlu Pak Prof jelaskan perbedaan itu antara di Barat dan di kita. Silakan Pak Prof. Saya serahkan waktunya. Mohon maaf Pak Agung, gimana tadi awalnya? Ya, ini antara saya bacakan saja Pak ya. Sangat Bu, menarik. mungkin Bu Habsari bisa membacakan langsung. Beliau hadir. Bu Habsari. Hadir, ya. Silakan Bu Hab. Apa Ibu Hab masih bisa mendengar? Mohon maaf, ini saya tidak membuka kamera. Iya, silakan. Tidak masalah ya. Enggak, tadi saya merasakan apa yang dikemukakan oleh Prof. Wahid sangat menarik sekali ya, karena saya sendiri dalam pengamatan saya, kenapa ya? Sepertinya di kita ada terjadi suatu lompatan yang luar biasa, karena kan kalau kita melihat sejarah dari budaya pop yang ada di Barat itu kan berkembang dari folk culture ya.
Jadi Ya. mereka sebenarnya kan budaya rakyat, namun kemudian seiring dengan industrialisasi juga, kemudian berkembang menjadi pop culture, dan kemudian juga terjadi penyederhanaan dari budaya rakyat tersebut, dikarenakan kan masyarakat di Amerika adalah masyarakat imigran yang terdiri dari berbagai suku bangsa ras yang sangat kompleksitasnya sangat tinggi, dan ketika mereka bersama-sama maka kemudian mereka akan kayak seperti mencari titik temu yang semuanya bisa menerima budaya tersebut dan kemudian akhirnya dijadikan industri. Dan ini menarik ketika dibawa di Indonesia terjadi sebuah lompatan yang luar biasa, sehingga sekarang orang seperti mudah sekali mengatakan pop begitu loh. Tetapi sebenarnya apa sendiri pop ini yang saya seringkali juga masih berteka-teki, karena banyak ini pop itu populer begitu saja, tetapi sepertinya apakah kita tidak perlu untuk mendefinisikan lagi konsep populer di dalam kalau kita melihat perkembangan dari budaya yang ada di Indonesia, terutama karena perkembangan kita dari budaya rakyat menuju ke budaya populer ini nampaknya lompatannya luar biasa. Itu yang sebenarnya ingin saya kemukakan. Terima kasih, Prof. Wahid. Ya, terima kasih Bu Absari. Ini kayaknya gelisah terhadap kata-kata pop ini, populer ini. Apakah itu atau ada yang lain? Silakan Pak Prof. Wahid. Iya, saya kira Bu Absari tidak bertanya itu ya sebetulnya, tapi menambah pengkayaan wawasan kita mengenai pop culture ini yang saya kira saya sepakat sekali bahwa memang lompatan-lompatan itu terjadi di dalam kita menemukan fenomena-fenomena kebudayaan di sekitar kita, baik proses tumbuh maupun berkembangnya, kemudian penerimaan di tengah-tengah masyarakat kita, termasuk resistensi yang ada di dalamnya. Nah, mungkin proses tumbuhnya benar sekali seperti yang dikatakan oleh Bu Hapsari itu, bahwa industrialisasi yang terjadi di Barat itu telah menghasilkan produksi budaya yang masif, yang kemudian pada satu sisi mempertemukan orang-orang yang berbeda, kemudian orang-orang berbeda itu nanti kemudian cenderung untuk memiliki platform budaya yang sama, tetapi juga pada saat yang sama di situ ada hegemoni, ada juga komodifikasi, pemanfaatan massa itu menjadi kekuatan ekonomi atau bahkan politik-politik tertentu. Nah, ketika di Indonesia konfigurasinya sedikit banyak berbeda sesuai dengan konteks masyarakat di Indonesia, konteks politik dan perkembangan ekonomi, termasuk perkembangan industrialisasi dan tetapi yang jelas bahwa benar tadi itu dari budaya rakyat itu menjadi pop itu perlu pendefinisian lebih lanjut di kita. Saya kira nanti Prof. Dharma bisa menjelaskan itu. Saya dalam tanda petik angkat tangan di sini. Tetapi yang jelas bahwa kita itu mengalami proses transformasi kebudayaan yang tidak sama dengan orang yang ada di Eropa atau di Amerika misalnya. Nah, sejarah kita panjang sekali. Kemudian menghasilkan fosil, kalau saya suka mengatakan fosil-fosil kebudayaan. Nah, fosil-fosil kebudayaan itu perlu disentuh oleh kajian budaya, karena di dalam fosil-fosil kajian budaya itu pasti tersimpan yang dikatakan oleh Foucault itu arkeologi pengetahuan di situ. Nah, mengkaji arkeologi pengetahuan itu adalah aspek yang penting di dalam kajian budaya. Oleh karena itu, saya kira tidak bisa kita tamping bahwa pengaruh poststrukturalisme, pengaruh postmodernisme di dalam kajian budaya itu juga kuat sekali di dalam. Nggak tahu ya nanti pada periode apa begitu ya, kajian budaya yang kita libati itu warna poststrukturalismenya atau postmodernismenya itu seperti apa, kemudian
warna mazhab Frankfurtnya seperti apa, saya kira kita sedang berproses untuk itu. Tapi by the way, saya berterima kasih kepada Bu Hapsari yang saya penjelasan yang singkat tadi itu saya serap sedemikian rupa. Oke, terima kasih begitu. Terima kasih. Baik, silakan, masih ada waktu sedikit barangkali kalau ada yang masih akan bertanya. Sekarang sudah 17.30 sebenarnya. Silakan kalau masih ada, saya buka satu pertanyaan lagi. Yoga silakan yang menulis. Langsung aja Yoga. Ya, terima kasih atas kesempatannya, Prof. Ingin sekali, Prof. Ya, izin Oke. pada moderator dan Prof. Wahid. Di sini ada semacam suatu pertanyaan, yaitu tadi Prof menyatakan tentang adanya nexus. Kemudian dalam hal ini, menurut Prof. Wahid, apakah ketika versus di antara budaya berubah menjadi nexus, kemudian sensitivitas muncul disertai dengan transdisiplin, serta studi eksplorasi menjadi sesuatu yang sangat penting dalam ilmu-ilmu kajian budaya di Indonesia. Mungkinkah menurut Prof. Wahid budaya pop menjadi budaya tradisional di Indonesia dan kajian budaya menjadi studi budaya atau tidak, atau sama dengan studi budaya? Terima kasih. Iya. Satu-satu ya. Saya itu berpikir bahwa tadi apa yang dikatakan pop itu begitu dinamis ya, kemudian karena dinamisnya maka cara berpikir kita untuk menempatkan mana yang pop culture, mana yang di luar pop culture itu menjadi tipis ininya. Misalnya folklore gitu ya. Folklore dulu itu adalah, kalau menggunakan definisi pop culture sekarang, dia adalah pop culture karena didukung oleh masyarakat yang banyak, adalah milik rakyat gitu ya, cerita-cerita milik rakyat dan berkembang di publik, di masyarakat. Tetapi nanti kemudian karena moda pengetahuan atau cara memproduksi pengetahuan itu berbeda dari zaman ke zaman, maka yang disebut sebagai folklore tadi itu berubah tempatnya dari publik menjadi tempat-tempat tertentu. Ada yang kemudian menjadi fosil pengetahuan. Nah, itu maksudnya yang saya maksud nexus itu. K-pop sekarang ini kan terjadi modifikasi sedemikian rupa. Cara berpikir pop kita itu kemudian akan berkembang sedemikian rupa, bertransformasi menjadi cara berpikir yang lain, begitu kira-kira. Kemudian sensitivitas itu mana nih studi sensitivitas ya, sensitivitas dan transdisiplin eksplorasi. Ya, saya kira kajian budaya itu memang memerlukan alat yang lebih dari yang lain ya, karena kajian budaya itu bukan cuma menjelaskan budaya atau fenomena-fenomena budaya di dalam masyarakat, tetapi dia menjelaskan sesuatu yang bian, yang ada di balik budaya itu. Oleh karena itu perlu sensitivitas. Nah, sensitivitas itu dipasok oleh ilmu-ilmu yang lain, misalnya psikologi. Misalnya di dalam religious studies itu berkembang ilmu tasawuf atau mysticism. Nah, ilmu-ilmu itu terpaksa, kalau di dalam pemahaman saya, harus diinstalasi di dalam kajian budaya menjadi kajian untuk memperkuat perspektif dan epistemologi kajian budaya. Jangan khawatir, saya kira
kajian budaya atau cultural studies itu tidak berkembang menjadi study of culture. Dalam pengertian study of culture itu adalah membangun budaya-budaya untuk kemudian budaya yang dibangun itu kadang-kadang dipakai untuk produksi budaya itu dipakai untuk alat-alat kekuasaan, tetapi justru sebaliknya. Nah, apa pentingnya kita mengkaji bagaimana masyarakat, misalnya tentang folklore yang sudah memfosil tadi itu, kita kaji dengan perspektif kajian budaya untuk melihat bagaimana masyarakat dulu itu mempersepsi kebudayaan mereka, kemudian menerima kebudayaan tertentu, mengadaptasinya, bagaimana mereka menjadikannya sebagai identitas atau bahkan alat perlawanan pada zaman dulu. Nah, itu penting supaya apa yang dihajatkan oleh cultural studies sebagai cultural studies itu sebagai sebagai advokasi resistensi masyarakat terhadap kekuasaan sebagai perlawanan terhadap ideologi yang mendominasi, maka kajian-kajian tadi itu, kajian-kajian sejarah misalnya masa lampau tentang fosil-fosil kebudayaan masa lampau itu menjadi penting untuk melihat konsistensinya bagi masyarakat kontemporer, sehingga praktik-praktik perlawanan ya dalam tanda petik yang dihajatkan oleh cultural studies itu mendapatkan warna yang berbeda-beda. Jadi kita punya alat perlawanan kebudayaan yang cukup beragam begitu kira-kira ya. Mungkin yang kurang dari cultural studies itu adalah aparatus cultural studies yang masih kurang ya. Jadi di perguruan tinggi misalnya itu menjadi kegelisahan saya. Di PTKI itu perguruan tinggi keagamaan Islam, nomenklatur cultural studies itu masih asing. Dan itu menjadi pekerjaan saya juga di situ, sehingga ceritanya menarik ketika saya usul guru besar itu cultural studies, kajian budaya, rapat senat menolak karena nomenklatur itu tidak ada di diktis. Diktis itu diktinya Kementerian Agama. Lalu mereka mengulang usulan itu menjadi antropologi agama. Nah, itu semua tantangan bagi kita, gambaran betapa cultural studies itu aparatusnya kurang, satu. Yang kedua, mungkin speak out-nya masih belum menggema sebagaimana yang kita harapkan. Saya kira begitu respon saya. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih. Sama-sama. Karena sudah jam 17.38, saya pikir cukup sudah semua. Apa masih ada ya? Saya cek dulu di obrolan. Ini masih ada satu orang ini. Boleh saya tambahkan ya, Prof? Silakan. Berarti ini udah dibahas kira-kira ya, karena Bapak yang barusan ini sudah berarti ini ya. Kalau saya izin saya bacakan aja dulu. Izin bertanya, Prof, ketika versus budaya berubah menjadi nexus. Berarti sudah yang tadi. Mohon maaf ini karena baru tadi. Ya, baru saya lihat. Baik, karena waktu sudah habis, saya harapkan Pop Dharma ini yang pegang mata kuliah pop culture untuk memberikan kalimat penutup lah sebelum acara ini kita tutup. Silakan Pop Dharma. Terima kasih Pak Agung. Nilainya sudah dicetak tapi tidak bisa ditarik kembali nilai mata kuliah pop culture. Ya, menarik sekali apa yang disampaikan Prof. Wahid dan juga komentar dari Bu Dr. Absari dari UNS Solo tentang bagaimana folk culture menjadi pop culture. Saya kira ini menjadi pertanyaan yang sering sekali disampaikan mahasiswa. Apakah kesenian-kesenian tradisi rakyat, masyarakat di pedesaan atau di perkotaan di Indonesia yang penggemarnya banyak itu bisa dianggap sebagai pop culture?
Karena salah satu ciri pop culture itu kan penggemarnya banyak, mass gitu. Jadi mass culture. Dari segi itu mungkin iya, akan tetapi seperti ditekankan oleh Dr. Absari, persoalan yang membedakan folk culture yang tradisi, itu istilahnya yoga tadi, dengan yang pop culture itu adalah aspek komodifikasinya. Komodifikasi itu kan kita tahu terdiri dari 3C, 3C. C yang pertama itu produksi, C yang kedua itu adalah distribusi, C yang ketiga itu konsumsi. Nah, komodifikasi yang tiga ini yang lebih maju dilakukan untuk budaya-budaya di Barat. Misalnya film. Kalau orang Barat buat film, diproduksi, lalu bisa beredar, distribusi ke seluruh dunia pada saat yang samaan. It Prelude diputar di Eropa, di Australia, di Asia, dan tapi kalau kita memiliki kebudayaan, kita tidak mampu membuatnya seperti itu. Misalnya ada dalang hebat di Jawa, ada dalang hebat di Bali, begitu dia memproduksi satu cerita, disiarkan dipentaskan di desa, mungkin banyak yang nonton, tetapi tidak sebanyak pop culture yang ditonton serentak. Michael Jackson videonya ditonton serentak, Madonna serentak, BTS serentak, dan seterusnya. Jadi aspek komodifikasi itu yang menghambat kebudayaan-kebudayaan tradisional untuk bisa menjadi seperti pop culture. Kita lihat bagaimana Pokemonnya Jepang itu bisa masuk ke segala penjuru sampai mengingkari apa arti sakral, karena penggemar Pokemon itu diarahkan, oh ada Pokemon di balik pohon besar, ada Pokemon di balik jurang, ada Pokemon. Jadi konsumsinya yang luar biasa, produksinya yang luar biasa. Sedikit lagi sebelum menyita waktu Ibu Bapak sore hari ini, saya juga ingin menyampaikan politik pop culture yang luar biasa besarnya. Kalau dulu 80-an film-film Amerika itu beredar ke seluruh dunia, termasuk dalam tanda petik menginvasi Eropa. Eropa itu kaget, orang-orang Amerika yang dulu adalah orang-orang Eropa buangan, lalu kok mengirimkan hasil-hasil kebudayaan mereka ke Eropa, tanah leluhurnya, sehingga orang-orang Eropa itu kaget. Tapi itu merupakan kenyataan bagaimana film-film yang kemudian kita kenal Hollywood menguasai dunia. Kita juga di Indonesia itu sampai mati film Indonesia karena lebih murah mengimpor film Barat daripada membuat satu film Jin dan Jun atau Babi Ngepet, dan akhirnya tidak laku itu. Begitu luar biasanya. Tetapi Jepang itu tiba-tiba juga melakukan hal yang sama. Kita tidak hanya mengenal bagaimana Jepang mengirim Suzuki, Toyota, dan merek-merek mobil lain, tapi juga mengirim pop culture-nya ke Amerika. Sehingga kita melihat ada buku dari Roland Kales itu, Jepang Amerika. Bagaimana orang-orang Amerika itu mengkonsumsi budaya-budaya pop Jepang. Jadi anak-anak Amerika, anak-anak Australia itu tidak sempat lagi menikmati budaya pop mereka atau budaya nasional atau budaya tradisi mereka, tetapi lewat acara-acara televisi mengkonsumsi Pokemon itu. Saya teringat sekali ketika sekolah di Australia, anak saya itu nonton Pokemon luar biasa, yang nggak hanya di depan TV, tetapi juga menjadi merchandise yang mengeruk ATM kita. Beli ini, beli itu, beli kartunya, beli bajunya, beli topinya. Jadi komodifikasinya yang luar biasa. Kalau kelak nanti budaya-budaya tradisi kita bisa dikomodifikasi seperti itu, bisa saja tidak hanya Jepang menginvasi Amerika, seperti juga Amerika dulu menginvasi semua, mungkin juga Bali, Solo menginvasi London, Rio, dan Paris misalnya. Tapi kita tidak tahu sejauh mana kemampuan teknologi kita. Banyak cerita yang bisa diteruskan, tapi mungkin lebih baik berhenti di sini karena kita selalu harus berhenti ketika rasa ingin tahu itu sedang memuncak. Sekian Pak Gung, terima kasih. Baik, Terima kasih penjelasannya yang luar biasa, Prof. Darmo. Iya, terima kasih yang mulia Prof. Darmo ini yang sangat membanggakan, sudah membangkitkan semangat kita semua.
catatan yang tadi sudah disampaikan itu merupakan kesimpulan barangkali dari diskusi kita. Tetapi satu yang ingin saya ingatkan begitu, bahwa pop culture itu dinamis, cepat berubah, cepat diminati, cepat hilang. Kemudian dipesankan oleh Prof. Abdul, kajian budaya harus mencatatnya. Jadi mohon ada adik-adik kelas ini kalau ada pop culture yang sedang ngetren itu jadikan studi, sehingga akan ada catatan, sehingga ketika dia hilang tidak hilang begitu saja. Baik, itu yang bisa saya sampaikan sebagai penutup melengkapi apa yang dikatakan Prof. Dharma. Selanjutnya terima kasih kepada Prof. Abdul. Mohon maaf, sekarang akan kita serahkan sertifikat kepada Prof. Mungkin Prof. Dharma yang akan menyerahkan, kita akan share. Ya. Terima kasih. Sama-sama. Wah, ini luar biasa ini. Sudah diterima, Pak, ya? Oke, kita tepuk tangan pada... Sudah didistribusikan dan sudah dikonsumsi. Sudah didistribusikan dan dikonsumsi. Baik, kalau memang sudah sangat luar biasa sore hari ini, ternyata kita berdiskusi begitu meriah, kemudian sampai lewat sekarang, mohon maaf ini 16 menit, tapi sepertinya tidak masalah karena sudah dibawakan oleh Prof yang membidangi tentang hal ini. Selanjutnya saya akan akhiri pertemuan ini dengan para Mas Santi, Om Santi, Santi, Santi. Terima kasih untuk semuanya. Kita akan bertemu pada kesempatan berikutnya. Ya, makasih Prof. Dharma. Terima kasih Pak Agung. Terima kasih Prof.